Maaf, kurang minum. Oh, kurang minum. Sebelum kita ngobrol dengan para tamu kita, ada baiknya kita bacakan dulu beberapa berita-berita yang menarik. Dan sudah terangkum di Tonight's Headline. Silakan berita pertama, Peter. Berita pertama ini datang dari judulnya adalah Parade Mobil Mewah di Pelantikan DPRD DKI Jakarta. Oh. Jadi anggota DPRD DKI Jakarta Bapak Abraham Lunggana hadir di pelantikan anggota dewan menggunakan Lamborghini mewah tipe Superleggera. Wow. Yang mencolok perhatian warga. Pria yang dikenal dengan nama Haji Lulung ini mengatakan nggak sengaja pakai Lamborghini. Emang sore begitu? Ya kan ceritanya. Ya. Nah, Haji Lulung. Oh, iya, Haji iya. Lulung. Coba tanya, Pak Haji, gimana Pak Haji? Pak Haji, kenapa bawa mobil begini, Pak Haji? Batuk Pak Haji. Nanya serius dong, Ya, Pak Haji. Nggak sengaja pakai Lamborghini, harganya 20 miliar lah. Seakan-akan dia tidak mempermasalahkan tunggangan yang dibawanya ya? Ya nggak apa-apa ya kan, nggak sengaja, dia bilang nggak sengaja. Kok pakai kata nggak sengaja? Coba ya kalau misalkan anggota-anggota dewan ya, pejabat-pejabat ya, habis korupsi, ya saya nggak sengaja kemarin korupsi. Jangan sampai kata-kata nggak sengaja itu bisa menjadi sebuah pembenaran. Nah itu dia, anak-anak kuliah misalnya ya kan, nggak lulus kuliah, nggak sengaja, ya kan? Hah. Lanjut ya. Kalau Haji Lulung naik Lamborghini mewah ya, ini salah satu anggota juga Pak Asraf namanya, Pak Asraf Ali, malah milih naik bajai BBG, bahan bakar gas. Padahal di pelantikan itu banyak yang pada naik mobil mewah ya. Oh ini biar terlihat merakyat ya. Ya kalau mau terlihat merakyat jangan naik bajai. Apa dong? Jalan kaki. Lebih merakyat Oh, ya? lebih merakyat jalan kaki. Iya. Lebih... Tapi naik bajai juga udah oke, Pak. Sebetulnya bukan lebih merakyat kalau itu. Lebih capek. Jalan kaki. Ya, kalau rumahnya jauh gimana ya? Berita selanjutnya, debus diakui dunia. Jadi pada akhir tahun lalu, atraksi pertunjukan kesenian debus telah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Debus mendapat pengakuan dunia sejak tanggal 11 Desember 2013 lalu ya. Ya. Wah, bangga nih. Ya kan batik udah ada hari nasional. Udah, nah kemarin batik itu hari nasionalnya pada tanggal 2 Oktober ya. 2 Oktober. Di mana orang kantoran harus pakai batik pada Jadi tanggal pada itu. tanggal 2 Oktober bukan hanya kantoran, kadang-kadang orang juga kita memperingati hari batik pakai batik. Nah, kalau misalnya debus diakui dunia, berarti gimana? Kita juga harus pakai debus ya berarti ya? Ada hari debus. Misalkan tanggal 7 September lah gitu ya. Hari debus. Kira-kira ngapain itu biasanya? Ini nih ya, ada contohnya kayak gini nih. Wah, makan kaca. Makan beling. Aduh. Makan beling gitu ya. Iya. Jadi di kantor jamnya makan siang, pada nggak ke kantin tuh. Tapi mecahin botolnya, cas. Kan hari debus. Hari debus memang. Tapi debus emang the best ya. Keren, debus emang keren. Debus emang saya baru nemu barusan ini. Debus emang the best ya. Selanjutnya ada penemuan helm anti ngantuk. Waduh. Ya, penemuan ini bermula dari tugas mata kuliah desain project dari dua mahasiswa Kristiawan Manik dan Ricky Nathaniel. Ya, helm ini terdapat sensor yang bisa merasakan denyut nadi seseorang. Jika jumlah denyut nadi yang tertangkap sensor kurang dari 80 denyut per menit, maka akan mengaktifkan 2 vibrator. Wah, vibrator. Jadi, itu vibratornya akan aktif ya. Dan itu terletak di daerah ubun-ubun. Oh, di ubun-ubun. Ini contohnya nih, kalau misalnya helm anti ngantuk diterapkan di sehari-hari. Satpam, pakai helm. Tukang nasi goreng, malam-malam kan nasi goreng tuh. Biar nggak ngantuk pakai helm. Wih, mana bang? Drag race. Berita selanjutnya. Bapak Joko Widodo naikkan BBM siap tidak populer. Jadi Bapak Joko Widodo yang akan dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 mengatakan siap untuk tidak populer karena berencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebab kenaikan harga BBM ini merupakan pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Menanyakan ini pro kontra ya terhadap pendapat masyarakat ya mengenai kenaikan harga BBM. Ya. Ini dia. Saya nggak setuju karena dampaknya juga ke rakyat kecil juga. Walaupun niat dia baik untuk mikro, tapi dananya jangan dari BBM karena dampaknya ke rakyat kecil juga yang apa-apa pasti mahal.
Nggak setuju sih, soalnya kasihan orang-orang kecil yang belinya solar sama premium harus menanggung beban akan ada banyak kenaikan harga gitu. Setuju sih, itu kan demi kebaikan daerah-daerah juga biar pembangunannya lebih maju. Tapi di sisi lain juga biaya hidup harus dimurahin. Ada 4 polwan hadapi perampok. Wih, Pas nih. keren. Hidup polwan. Kan hari polwan nih, kita ada berita seperti ini ya. Setelah menerima telepon dari korban perampasan motor, AKP Eis Yuningsi mengecek ke lokasi. Orang Sunda, ya kan. Dan melihat 4 orang pria mengendarai motor dan sesuai dengan ciri-ciri yang diinfokan korban. Setelahnya AKP Eis meminta bantuan kepada 3 polwan yang sedang tugas piket untuk membantu meringkus perampok motor tersebut. Ya. Sempat terjadi perkelahian serius antara keempat polwan bersama 4 pelaku yang berinisial HR, AE, DK, dan IM sehingga akhirnya mereka berhasil dikalahkan. Yeay. Hebat. Dan spesial di Tonight Show, kita kalau datangan polwannya udah biasa. Biasa. Kita datangkan perampoknya. Perampoknya. 4 perampok yang telah diringkus oleh polwan tersebut. Luar biasa. Ini dia mereka. Jangan ditepokin. Jangan ditepokin. Ini rampok nih. Nah. Wah. Tolong jangan dekat-dekat ya. Yang mau lempar makanan boleh. Ya. Boleh diceritain sedikit, jadi kronologisnya kalian pada saat itu kok bisa gitu loh. Padahal kan polwan kalau dibilang wanita. Iya. Tapi kalian ini berempat lagi. Iya, malu-maluin aja nih. Polwannya jago. Nama disamarkan ya. Ya, nama disamarkan. Yang pertama boleh perkenalkan. Dari sana. Namanya siapa? HR. HR ya, nama inisial aja ya. HR. Ada perampok dikenalin begini. Kamu siapa? Deka. Neka. Deka. Ya kamu? Ngomong. PE. Di balik EP tuh. Selanjutnya. PE. Ini apa? Siapa? Wandi. Jadi siapa yang akan berbicara? Menjelaskan kejadian seperti apa kronologisnya? Itu polwannya jago-jago. Udah gitu dia susah keluar. Iya, saya ngumpet ketahuan. Keluarnya Iya. lama dia ya? Iya, maksudnya kan badannya besar. Iya, badannya besar. Dia ngumpet sempet di pohon toge. Ya kelihatan dong. Jadi gede gini, jadi Ini nih, gara-garanya. Kenapa gue? Dibukek malah tidur di polwannya. Aduh. Ya orang enak. Ya lu gimana, kan gue duluan yang kasih ide. Udah, kalian sekarang menyesal? Enggak. Kok enggak, menyesal dong. Wah. Giant, menyesal Giant. Yang nangkep cantik soalnya. Oh, yang nangkep cantik. Jangan diulangi lagi ya. Ingat kamu, bahwa semua itu dosa. Ya. Naik aja diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi. Udah kita ngobrol aja di sana, Vincent. Cari yang halal. Saya nggak kapok. Lu sih ah. Saya nggak kapok. Lu sih. Ini katanya di sini enak nih. Udah. Kita membahas tentang hari ini ya, memperingati Hari Polwan. 1 September adalah Hari Polwan ya. Ada yang tahu nggak anak-anak UI, FISIP UI, saya mau tanya, tanggal berapa pastinya? 1 September tahun berapa diresmikan Polwan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin nggak ada ya. Tapi coba kasih tahu, emang apa? Tanggal berapa? 1 September 1948. Jadi sebelum itu belum ada yang namanya Polwan. Diresmikannya baru 1948. Oh gitu. Gitu. Wah, Vincent, Ya. ada detektif Dinata tuh. Wah, kayaknya dia udah siap memberikan informasi. Info-info mengenai Polwan ya. Silakan, detektif Dinata. Terima kasih pada Desta dan juga Vincent. Sekarang bersama saya Detektif Dinata, saya ada beberapa fun fact tentang Polwan. Jadi Polwan Indonesia itu terbentuk pada 1 September 1948. Itu berawal di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Alasan Polwan itu dibentuk karena saat itu pemerintah menghadapi agresi militer kedua. Pengungsian besar-besaran dari Semenanjung Malaya yang sebagian besar kaum wanita. Dan mereka tidak ingin digeledah fisik oleh polisi pria. Nah, akhirnya, pemerintah Indonesia menunjuk SPN, yaitu Sekolah Polisi Negara Bukit Tinggi, untuk membuka pendidikan inspektur polisi khusus wanita. Itulah beberapa faktanya, dan pastinya dari seleksi itu ternyata terpilih 6 orang gadis remaja asal Minang bernama Mariana Shanin, Nelly Pauna, Rosmalina, Dahniar, Dasmaniar, dan juga Rosnalia sebagai awal lahirnya polisi wanita yang Baru kini tahu kita saya, kenal benar-benar sebagai Polwan. Jadi bisa dibilang ya, ini ada beberapa. Kenapa harus gerak-gerak, Mbak? Oh iya, Mak. Situ aja. Jadi itulah beberapa fun fact tentang Polwan kalau kita melihat dari bagaimana latar belakangnya. Oh. Selamat malam, terima kasih ya. Selamat malam. Dah. Nah ini,
Langsung. Saat yang kita tunggu-tunggu. Tadi rampok udah kita undang, sekarang kita undang polwannya dong. 2 polwan cantik. Ada Bribda Eka Rahma dan juga Bribda Yovita. Efek tiba-tiba nyanyinya kok semangat banget. You bisa tak, ayo bisa tak. Ya inilah, ini suatu apa ya? Baru lagi nih, kita belum pernah mendatangkan polwan ke Tonight Show. Belum ya? pernah. Belum Saya pernah. ngobrol aja secara langsung baru kali ini dengan para polwan. Iya, iya. Habis ini kita akan ngobrol dengan Bribda Eka Rahma dan juga Bribda Yovita. Jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. Mungkin bentar lagi kita bakal dapat penjahat. Soalnya dari tadi Kak Vincent tuh menarik perhatian saya terus. Ay.